Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, gua mau membuka pembahasan di video kali ini dari berita duka dulu yang datang dari ayahnya An Hyuk Super Junior yang dikabarkan meninggal dunia. Yap, sejak tadi pagi guys, gua itu ngebuka media sosial dan berita ini udah rame apalagi di TikTok. Dan jujur gua ikut berduka, gua ikut sedih banget, rest in peace untuk ayahnya An Hyuk gitu. Yang paling bikin gua sedih adalah beberapa video yang beredar di TikTok di mana Litak, leadernya Super Junior itu lari-lari sampai lari-lari di bandara gitu, masuk ke mobil-mobil anggota yang lainnya untuk ngasih tahu kalau ayahnya An Hyuk itu meninggal gitu. Dan yang sedih adalah seluruh member Super Junior itu hari ini harus konser Super Junior SS9 kalau nggak Super Show 9 di Manila, Filipina gitu. Jadi ketika ayahnya An Hyuk meninggal nih, mereka harus pergi ke konser ke Filipina gitu. Dan tahulah pasti rasanya gimana. Gak mungkin dibatalin konsernya, kan udah kontrak semua. Gak mungkin, pokoknya ngebatalin konser tuh gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk hari H gitu. Tapi sementara kita semua tahu An Hyuk adalah salah satu member Super Junior dan ayahnya meninggal. Gua nggak tahu apakah An Hyuk, kemungkinan besar pasti An Hyuk nggak ikut ke Manila berarti sekarang gitu. Dan gua nggak tahu rasanya para member seperti apa gitu. Gue cuma ngeliat foto mereka bersedih atau video mereka bersedih di bandara aja saat mau berangkat aja, gue udah kayak, wah, itulah beratnya jadi profesional ya guys ya. Kadang-kadang memang hal seperti ini terjadi gitu. Kita harus tetap profesional, harus tetap kerja padahal ada duka yang sedang terjadi gitu. Jadi ya, semangat untuk member Super Junior dan rest in peace untuk ayahnya An Hyuk. An Hyuk semoga tabah dari gue, semoga keluarganya diberikan kesabaran gitu. Semoga yang terbaik lah buat An Hyuk dan para member Super Junior. Dan untuk para member Super Junior, pastilah mereka setelah konser akan langsung terbang untuk nyamperin keluarganya An Hyuk di Korea gitu. Sekali lagi, ya gue ikut berduka itu sih dari gue. Untuk para elf, kalau punya pesan-pesan juga bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Yap, berita selanjutnya yang ingin gue bahas adalah comebacknya Nation Girl Group, sang girl group legendaris Korea SNSD. Yap, kemarin mereka baru saja mengeluarkan MV Forever One gitu. Dan gue udah nonton MV-nya. Tidak sempat gue reaction karena kemarin gue ada acara 2 hari. Kemarin kan hari sebelumnya gue pergi ada main sama temen. Kemarin ada kerjaan yang membuat gue tidak bisa membuat video apapun baru hari ini nih gitu. Dan gue udah nonton MV-nya karena langsung penasaran dari kemarin. Dan gue seneng lagunya, kelihatan banget apa bahasanya ya, ini dilakukan bener-bener effortless. Mereka nggak ada yang bener-bener kayak nggak ada ambisi. Mereka cuma datang atau mengeluarkan lagu untuk bersenang-senang gitu, untuk merayakan. Ini kan project comeback anniversary mereka ke-15 bayangin gitu. Dan kita semua tahu kalau SNSD itu seluruh membernya itu sudah punya karir sendiri-sendiri, dalam artian mereka itu bisa hidup tanpa harus nebeng nama SNSD lagi gitu. Jadi mereka itu comeback kapan mereka mau doang. Ini aja comeback itu adalah salah satu comeback paling keren karena untuk ulang tahun ke-15. Dan juga 3 member SNSD itu kan udah nggak di SM ya. Sebenarnya ini susah banget pasti ngatur jadwalnya. Kita tahu Sohyun, Sooyoung, dan Tiffany itu udah nggak di SM Entertainment, yang 5 masih di SM. Dan ngatur jadwal 8 orang yang udah sibuk masing-masing itu susah banget. Kita semua tahu Taeyeon dan Hyoyeon yang lebih ke musik atau lebih aktif di merilis single solo. Hyoyeon juga aktif di DJ. Taeyeon juga jadi ngisi acara variety show beberapa kan gitu. Lalu ada Sunny yang sibuk di variety show. Yuna sama Sooyoung itu fokus di acting sama Sohyun. Yuna, Sohyun sama Sooyoung itu fokus di acting. Yuri ada tampil di beberapa acara. Yuri berakting juga gitu. Yuri nge-YouTube juga. Siapa lagi yang gue lupa? Sunny lebih ke variety show gitu, lebih ngisi-ngisi acara, jadi DJ radio dan lain-lain gitu. Dalam artian seluruh member SNSD udah punya kegiatan masing-masing. Mereka udah ngelakuin apa yang mereka mau sendiri gitu. Dan pasti kita tahu main film jadwalnya udah ditentuin sama sutradaranya, tanggal segini. Yang acara TV udah ada jadwalnya juga. Pokoknya semua udah punya jadwal masing-masing. Yang kayak Taeyeon dan juga Hyoyeon pasti ada konsernya atau jadwal manggungnya gitu. Dan nyatuin 8 orang inilah gitu susah banget pasti. Tapi mereka menyatukan jadwal demi comeback ini berdelapan. Dan kelihatan banget kalau kalian lihat MV-nya, lagunya tuh kayak apa ya?
kayak lagu bersenang-senang aja gitu, senang aja denger gitu. Dan yang lucu adalah mereka berdandan layaknya, gua nggak tahu apa gua doang kali ya, kok gue ngerasa MV-nya itu kayak tribute dari MV-MV mereka dulu gitu. Gue ada ngerasa kayak ada rasa G-nya, ada rasa Genie-nya, ada rasa paparazinya, ada rasa dari pokoknya MV-MV lama mereka tuh kayak ditributin di MV yang terbaru ini. Dan yang paling lucu, mereka kan kayak pakai pakaian waktu mereka masih muda dulu ya. Gue harus bilang gini, secara kecantikan member SNSD itu gak berkurang sedikit pun. Bahkan menurut gue mereka tambah cakep gitu, cakepnya tambah flawless gitu. Tapi secara aura, mohon maaf nih, saya juga suka SNSD banget gitu. Cuman harus diakui, auranya mereka memang udah bukan aura idol zaman dulu lagi gitu. Aura mereka, gua ngeliat mereka kayak mama-mama muda. Padahal belum ada yang nikah, tapi gua ngeliat ini cakep-cakep amat kayak mama-mama muda. Kalau di Indonesia tuh ibaratnya gini, dulu SNSD itu, kalau gua ngeliat SNSD itu kayak ngeliat JKT48 gitu kalau di Indonesia yang anak-anak muda gitu. Kayak ngeliat Caitlyn Halderman, kayak ngeliat Amanda Rolles, kayak ngeliat ya pokoknya Vanessa Priscilla gitu-gitu dah yang masih muda gitu kan zaman dulu gitu. Kalau ngeliat mereka sekarang itu kayak ngeliat Dian Sastro, Titi Kamal, kayak ngeliat Nagita Slavina gitu, mama-mama cantik keren-keren gitu. Ngeliat mereka sekarang gitu, kata gua memang secara fisik, secara muka mereka masih terlihat muda sama cantik, tapi secara aura ya, secara aura tuh mereka udah kayak yang dewasa elegan gitu. Mereka tuh ibarat kata udah nggak bisa dibilang princess lagi, mereka tuh udah di level ratu, auranya udah beda. Even mereka masih nari-nari terus masih berekspresi kayak masih muda dulu, tetap aja rasanya beda gitu. Dan comeback mereka emang udah ditunggu-tunggu banget sama fans mereka, Sowan gitu. Dan sampai hari ini aja gue bikin video itu udah beberapa prestasi dari SNSD, diantaranya adalah Forever One-nya Girls' Generation berhasil puncaki iTunes album chart di 31 negara, termasuk Indonesia, Jepang, Brazil, dan lain-lain. Sedangkan di Korea sendiri nih yang zaman sekarang grup-grup susah untuk naik, nih gue dapat dari situs wowkeren.com ya, katanya muncul sebuah postingan di forum Teku yang memperlihatkan ranking chart lagu-lagu SNSD di top 100 dan berada di 23 kurang dari 24 jam, memperoleh 6.546 unique listener dalam 1 jam. Di Melon, Forever One sebagai title track debut di peringkat 4. 3 lagu lainnya yakni Lucky Like That, Seventeen, dan V-Line masing-masing berada di posisi 62, 82, dan 96. Berarti comebacknya SNSD, comeback yang mereka untuk bersenang-senang merayakan Project 15 tahun, untuk menghibur para fansnya lagi, ternyata diterima dengan baik secara internasional maupun lokal gitu. Janji ya, gue harus bilang ke kalian bahwa ya nikmatilah SNSD, the queen yang pernah bener-bener merajai atau merajai gitu lagi ya, meratui K-pop gitu, akhirnya kembali lagi. Dan abis ini apakah mereka akan comeback lagi as group? Kita nggak tahu kapan lagi mereka akan comeback as group, karena kita semua tahu sibuk banget. Kayak Yuna aja, kalau lu cek Wikipedia gitu, Yuna tuh projectnya udah banyak banget untuk acting. Sohyun aja projectnya itu masih banyak yang udah dia syuting tapi belum tayang gitu, film dan juga drama gitu. Belum lagi Taeyeon dan Hyoyeon kita tahu DJ kerjanya keliling-keliling mulu ke klub-klub nge-DJ gitu. Taeyeon kita tahu setiap minggu dia ada di Amazing Saturday. Belum dia adalah penyanyi kan, dia ngeluarin lagu mulu, ngeluarin album mulu gitu. Pokoknya seluruh member SNSD itu sibuk gitu. Jadi ya agak bingung sih kapan lagi mereka bisa nyatuin. Tapi sekali lagi mereka mau menyatukan jadwal untuk ini aja udah respect banget, keren banget. Sekali lagi selamat untuk Sowan. Akhirnya kalian melihat idola kalian kembali bersama-sama lagi, respect. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita baik nih untuk para ARMY fansnya BTS. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul konser BTS untuk 2030 Busan World Expo akan digelar secara gratis. Nih isi beritanya guys, Sabtu 6 Agustus menurut laporan media, konser BTS untuk 2030 Busan World Expo akan digelar secara gratis. Konser ini dijadwalkan akan digelar pertengahan Oktober. HYBE telah sepakat menggelar konser ini secara gratis sebagai wujud aspirasi karena telah menjadi ambasador 2030 World Busan Expo. Pihak Busan mengharapkan setidaknya puluhan ribu ARMY untuk datang ke kotanya. Saat ini pemerintah sedang memikirkan cara untuk memperluas transportasi seperti kereta ke Busan. Jo Yujang selaku kepala divisi promosi World Expo mengatakan konser global BTS untuk 2030 Busan World Expo akan diadakan dalam skala terbesar yang belum pernah dibuat. Konser ini dapat meningkatkan antusiasme global untuk penawaran tentang Busan Expo. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, kita semua tahu kalau BTS itu sudah ditunjuk secara resmi
resmi sebagai duta atau brand ambassador untuk 2030 Busan World Expo gitu. Jadi pihak Busan akan terus mengiklankan Busan World Expo dengan BTS gitu. Walaupun kita tahu sekarang BTS itu sedang sibuk atau sedang menjalani karirnya masing-masing gitu, tapi mereka akan terus sebagai BTS untuk World Expo ini utamanya gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa World Expo ini akan terus mengiklankan Busan lewat BTS kan, berarti akan ada konser. Gue yakin kayaknya setiap tahun akan ada konser BTS dari situ gitu. Nah, yang menarik adalah karena ini adalah BTS datang sebagai brand ambassador atau dutanya, jadi ini konsernya dilakukan atau diselenggarakan oleh pihak Busan World Expo-nya gitu. Dan tentunya namanya untuk mengiklankan kota Busannya, digratiskanlah orang-orang yang ingin nonton BTS ini. Dan dibilang bahwa ini akan jadi konser dengan skala terbesar yang pernah ada. Gua nggak tahu apakah konsernya akan dibikin di stadion atau konsernya kayak di Indonesia di lapangan terbuka gitu, jadi semua bisa nonton. Di gedung-gedung juga bisa nonton. Gua nggak ngerti nanti bakal sebesar apa. Yang menarik tadi sekali lagi adalah gratis dan akan dilaksanakan pada bulan atau di pertengahan Oktober. Ini adalah berita baik untuk kalian ARMY, utamanya ARMY Indonesia yang selama ini kan kalian mengidam-idamkan. Mungkin yang selama ini belum nonton konser BTS karena aduh, tiket konser BTS lumayan, aku tidak ada uang untuk nonton konser BTS. Ini gratis guys. Kalian hanya perlu mencari uang untuk beli tiket ke Korea, ke Busan, dan balik lagi ke Indonesia. Hanya itu, nonton konsernya gratis. Dan ini sekali lagi ya gue tekankan, dikasih tahu kalau ini adalah konser terbesar yang pernah ada, akan dibuat jadi salah satu konser terbesar yang pernah ada. Tuh, yang mau nonton BTS ngasih lama, sekarang Agustus akan ada di pertengahan Oktober. Hanya perlu mencari uang untuk beli tiket ke Busan, terus balik lagi ke Indonesia guys. Gratis, gak perlu mikirin harga tiket konsernya. Yuk, semangat para ARMY. Gue yakin ini adalah berita baik untuk kalian semua. Hanya perlu mencari tiket ke Korea dan balik lagi. Semangat, ayo ARMY. Konser ini adalah konser gratis dan pastinya akan keren banget karena ini adalah konser untuk mengiklankan sebuah kota gitu. Dan member BTS gue yakin mereka lagi nyantai-nyantai, tapi untuk yang kayak gini-gini ya kita tahu BTS kalau tampil selalu total. Dan apalagi di acara sebesar ini gue yakin mereka akan menampilkan yang terbaik gitu. Dan sekali lagi ini konsernya diisinya BTS doang, berarti kan mereka akan menyanyikan banyak lagu kayak seperti konser mereka biasanya gitu. Kenyang banget pasti ARMY. Gratis lagi, sekali lagi gue tekankan berulang-ulang, gratis. Ayo silahkan cari uang hanya untuk pergi ke Korea dan pulangnya doang. Nontonnya gratis. Semangat. Selanjutnya berita terakhir di video kali ini karena Agustus masih tentang hype comebacknya Blackpink. Kali ini gua mau membahas tentang seberapa besar pengaruh Blackpink terhadap suatu penjualan produk. Nih kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita FYI.Korea yang berjudul desainer hanbok mengungkapkan mereknya mengalami peningkatan penjualan 4000% setelah MV Blackpink keluar. Nih isi beritanya guys, pada tanggal 27 Juli dalam program hiburan di KBS2 TV, desainer hanbok Kim Dan-ha yang menciptakan hanbok modern yang dimenangkan oleh Blackpink dalam MV How You Like That menjadi bintang tamu dan menarik perhatian. Kim Dan-ha berkata, potongan yang paling terkenal dari hanbok yang saya buat adalah kostum di MV Blackpink. Mereka menerima respon yang baik dari seluruh dunia. Dia menambahkan, ketika ada pesanan masuk, alarm akan berbunyi. Namun setelah MV Blackpink dirilis, alarm berbunyi tanpa henti. Ini adalah pertama kalinya sejak saya membuat merek. Dan semua pesanan datang dari luar negeri. Kim Dan-ha melanjutkan, setelah hanbok Blackpink menjadi topik hangat, penjualan kami meningkat 3000 sampai 4000% dibandingkan sebelumnya. Saya pikir saya telah menggunakan semua keberuntungan lotre saya dalam hidup. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, kembali kita lihat seberapa besar pengaruh Blackpink. Dan ini adalah gua buat sebagai salah satu bentuk gua nge-hype idol gua yang akan segera comeback Blackpink gitu. Kim Dan-ha, nih ibu-ibu yang satu ini, dia adalah desainer ternyata. Desainer hanbok yang dipakai Blackpink di How You Like That. Kita tahu itu adalah hanbok terkenal. Mereka semua cantik banget memakai hanboknya. Dan ternyata desainernya adalah ibu Kim Dan-ha ini. Dan dia mengaku bahwa setelah desainnya itu dipakai Blackpink di How You Like That, pesanannya naik 4000%. Gua ulang, 4000%, bukan 100% ya. Naik 100% aja orang tuh tiba-tiba bisa langsung shock. Ha, aku kaya, naik 100% penjualanku. Ini naiknya 4000% dan penjualannya kebanyakan datang dari luar negeri. Itulah, sekuat itulah pengaruh Blackpink, brand Blackpink. Makanya ketika member Blackpink memakai sesuatu, apa-apa tuh sering sold out kan gitu. Itu alasan brand terkenal kayak Chanel, kayak
Yves Saint Laurent, kayak Dior, kayak Celine, terus Bulgari, merek-merek entah itu merek pakaian, minuman, apapun itu berani mengendorse member Blackpink yang kita tahu harganya mahal banget, berani menjadikan member Blackpink itu iklannya. Gak perlu semuanya loh, bahkan satu member Blackpink aja bisa meningkatkan penjualan. Ini kalau penjualannya 4000%, kita anggaplah satu member Blackpink itu kekuatannya 1000%, menaikkan penjualan 1000%. Segitu kuatnya pengaruh mereka terhadap sebuah produk. Makanya gue yakin banget comeback kali ini akan pecah berantakan. Yakin gue, karena pengaruh mereka sekuat itu. Comeback kali ini, kalau satu-satunya alasan gagal kalau sampai tidak dipersiapkan dengan baik oleh YG Entertainment gitu. Tapi gua nggak yakin YG mempersiapkan tidak baik. Pasti mereka akan mempersiapkan yang terbaik, karena ibarat kata Blackpink yang sekarang adalah senjata terkuatnya mereka gitu. Dan ini kan sudah disimpan selama hampir 2 tahun. Makanya nggak kebayang bakal seperti apa comeback Blackpink itu. Single pre-release-nya aja nih udah bikin gua deg-degan gitu. Kalaupun nanti modelnya kayak kemarin kan kita udah ngebahas, gue sempet tanya mulu, kalian pinginnya single pre-release ini ala-ala How You Like That Dududu yang memang udah template-nya Blackpink atau gaya model baru gitu. Bahkan kalau gue pribadi, kan karena kita udah hampir 2 tahun, even Blackpink pre-release-nya mirip-mirip seperti How You Like That lagi atau seperti Dududu lagi, gue yakin bakal pecah berantakan. Dan gue nggak tahu style apa lagi yang akan mereka buat dan gaya apa lagi yang mereka buat. By the way, Rose sendiri kemarin saat menghadiri premier film Han itu sempat menggegerkan karena rambut two-tone-nya Rose Blackpink di pemutaran VIP itu buat netizen langsung antusias. Yap, gue sendiri jujur kurang paham ya rambut two-tone tuh kayak gimana. Kayaknya yang 2 warna dalamnya hitam, kalau Rose luarnya kayaknya agak pirang gitu. Gue nggak ngerti secara style-style gitu, mungkin yang ngerti bisa tulis di bawah komen gimana gitu. Cuman hanya dengan melihat rambut member Blackpink udah berubah aja, yang kita tahu udah dekat waktu comeback, orang-orang udah langsung antusias semana gitu. Makanya ini salah satu bentuk nge-hype-nya gue gitu. Dan sekali lagi kalian bisa lihat sendiri, tidak dikarang-karang, yang ngomong langsung tadi adalah desainernya orang yang membuat hanbok tersebut. Dia bilang bahwa pesanannya nggak berhenti-berhenti sejak Blackpink akhirnya memakai itu di MV How You Like That. Makanya gue ketika Blackpink mengumumkan akan comeback sih, gue yakin udah banyak brand yang datang tuh kayak, tolong pakai baju saya, pakai brand saya di MV Blackpink, tolong taruh brand saya di MV-nya Blackpink, tolong bikin, misalnya brand minuman, tolong bikin scene Jennie sama Lisa sama Rusia sama Jisoo minum minuman ini gitu, atau tolong pakai jam ini gitu, jadi narinya pakai jam. Kenapa yang dipakai mereka langsung laku gitu. Itu baru di MV, belum nanti kalau mereka tampil kayak di Inkigayo dan lain-lain, itu juga pasti banyak brand yang masuk gitu. Makanya sekaya apa member Blackpink, gue bingung. Lisa aja bisa beli jet pribadi, coba Lisa gokil emang. Jadi ya udahlah, itu sih bentuk hype gue lagi. Gue sampai bingung mau ngomong apa. Besok ada yang paling penting, gue besok mau ngebahas tentang alasan Blackpink, bener-bener kenapa alasan Blackpink bisa terkenal seluruh dunia. Nanti gue mau bahas itu full of Blackpink besok di hari Minggu. Jadi tungguin video gue yang besok, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe channel dari gue. Bye!